Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Baik Nurhaliza Salsabila, NIM 026. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok Universal ini dengan tema pertentangan antara universal dan relativisme HAM serta posisi Indonesia. Untuk selanjutnya, bagi para pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Secara sosiologis, universalisme hak asasi manusia erat kaitannya dengan sistem negara abad ke-25, di mana setiap orang terbelenggu oleh otoritas negara dan tidak ada satupun kelompok yang terbebas dari otoritas ini. Universalisme HAM merupakan pernyataan dan tuntutan terhadap pengakuan bahwa hak-hak manusia yang asasi adalah bagian kodrati yang inheren pada setiap pribadi manusia. Tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usia, latar belakang, kultural, agama, atau spiritualitasnya. Dengan kata lain, paham HAM universal bermaksud melampaui semua batasan primordialisme. Nah, di sini ada aliran pemikiran universalisme dalam HAM pada umumnya dianut oleh negara-negara barat yang memiliki paradigma pemikiran liberal. Aliran pemikiran universalisme pada prinsipnya menginginkan adanya standarisasi yang sama di seluruh dunia mengenai penerapan HAM. Di Indonesia sendiri, melihat substansi konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat dinilai Indonesia menganut pada asas pemikiran relativisme budaya. Yang di sini yang artinya penerapan HAM tidak bersifat universalisme liberal, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pelaksanaan HAM dapat dibatasi melalui undang-undang dengan alasan dan pertimbangan tertentu. Salah satunya pertimbangan moral dan agama. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan saya. Saya Safa Maida Arifin dengan NIM 027. Terkait pertentangan persepsi universitas dan relativitas HAM masih terasa sampai pada dewasa ini dan dapat menjadi kendala tersendiri bagi upaya memajukan pemahaman dan perlindungan terhadap HAM itu sendiri. Sebenarnya pertentangan tersebut dapat dijelaskan dengan melihat aspek dan tatanan pemahaman HAM. Pada tatanan ide dan gagasan HAM merupakan milik semua bangsa dan tradisi agama, budaya maupun tradisi masyarakat pada yang menganutnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Teori yang digunakan Indonesia saat ini lebih menganut akan teori relativisme, di mana dalam teori ini memandang akan hak asasi manusia berbeda-beda terbatas pada wilayah tempat tinggal dan kebudayaannya. Apa yang menjadi hak bagi satu kelompok masyarakat belum tentu menjadi hak bagi kelompok masyarakat orang lain. Jadi hak ini akan berbeda-beda di suatu tempat dan tempat yang lain, tidak bersifat universal atau harus sama. Hal ini diperkuat dengan pendapat ahli, yaitu oleh Amartya Sen, seorang filsuf India yang mengemukakan bahwa HAM adalah seperangkat tujuan yang mana masing-masing individu dapat mengembangkan tujuan-tujuannya tersebut. Penganut relativisme HAM cenderung menerima dan bahkan menganjurkan manusia untuk menggunakan realitas sosial di suatu masyarakat untuk menerapkan hak asasi manusia. Pandangan ini juga menerima produk hukum di suatu negara untuk menerapkan HAM karena hukum nasional selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Menurut Amartya Sen, HAM adalah artikulasi dari tuntutan-tuntutan etika yang bersifat terbuka. Pendapatnya pun selaras dengan paham relativisme budaya, di mana tujuan yang ingin dicapai dalam HAM haruslah memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pendapat filsuf India tersebut didasari oleh segala bentuk budaya, tradisi, atau agama
memiliki ciri khas tentang etika maupun moral yang berbeda-beda. Hal ini juga dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan substansi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dijelaskan bahwa penerapan HAM tidak bersifat universalisme liberal, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan peradaban bangsa Indonesia yang mana merujuk pada pasal 28J ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam teori ini, hak asasi manusia tidak akan menjadi mutlak dan universalis ketika HAM tersebut dihadapkan dengan suatu yang bersifat rasional dan dilandasi oleh ilmu. Contohnya, tindakan aborsi yang dilakukan medis kepada seorang ibu yang mengandung padahal bayi yang dikandungkan telah memiliki haknya seperti hak untuk hidup. Akan tetapi, akibat kondisi kehamilan yang tidak memungkinkan untuk hamil anggur atau hamil di luar kandungan, maka berdasarkan pada ilmu medis dan rasionalitas, maka janin tersebut harus digugurkan. Dampak pada kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan penerapan akan teori relativisme pada HAM di Indonesia, yakni yang pertama, nilai-nilai budaya Indonesia terjaga. Hal ini mendukung kemajuan HAM itu sendiri. Ketika bersifat relatif, maka akan lebih adaptif dan juga fleksibel, sehingga tidak ada tuntutan dan tekanan apapun yang dampaknya justru menyimpang dari nilai-nilai yang ada di masyarakat setempat. Yang kedua, adanya perlindungan HAM yang lebih sesuai dengan agama di Indonesia, yang mana dalam agama pernikahan antar sesama jenis juga dilarang. Yang ketiga, perlindungan akan HAM di Indonesia lebih substansif baik dari segi budaya maupun segi agama dibanding negara-negara barat yang banyak menganut teori universalitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya Firlia Zahra dengan NIM 007, pandangan teori relativisme HAM. Teori relativisme budaya memandang hak asasi manusia berbeda-beda, terbatas pada wilayah, tempat tinggal, dan kebudayaan. Apa yang menjadi hak bagi satu kelompok masyarakat belum tentu menjadi hak bagi kelompok masyarakat lain. Didahulukannya kepentingan masyarakat ini menjadikan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi terhadap hukuman mati wajar dan pantas dilakukan karena keputusan itu diambil guna mewujudkan sesuatu yang lebih besar dalam hidup bermasyarakat, terutama di negara-negara yang bermasyarakat bersifat komunal. Tentu ada kewajiban-kewajiban sosial yang harus dilakukan. Kemudian ada relativisme budaya. Kebenaran moral ditentukan oleh kultur atau masyarakat tertentu bergantung pada budaya, masyarakat, dan pilihan masing-masing individu. Etika relativisme, teori etika yang dibangun berdasarkan pemahaman bahwa tidak ada prinsip-prinsip moral yang valid dan benar yang berlaku universal. Teori relativisme kultural berpandangan bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. Jadi penganut ini menyatakan bahwa tidak ada hak yang universal. Semua tergantung pada kondisi masyarakat yang ada. Hak dasar bisa saja diabaikan atau disesuaikan dengan praktik-praktik sosial. Oleh sebab itu, ketika universalitas berbenturan dengan nilai-nilai lokal, maka HAM tersebut harus disesuaikan, sehingga value moral HAM bersifat lokal dan spesifik hanya berlaku pada suatu negara. Karena di Indonesia masyarakatnya itu plural. Oleh sebab itu, masyarakat menggunakan paradigma teori relativisme yang cenderung melihat universalitas HAM sebagai budaya imperialisme dan budaya barat. Negara-negara yang menganut teori relativisme. Ada Singapura, dari Singapura ini ada Lee Kuan Yew, atau
dia menyatakan dalam sebuah ceramahnya di Jepang bahwa di Asia Tenggara yang dicari itu tidak begitu berkaitan dengan demokrasi, melainkan dengan pemerintahan yang bertanggung jawab, yakni suatu kepemimpinan yang transparan dan tidak korup. Kemudian dari Malaysia ada Mahathir Mohamad menyatakan bahwa saat kemiskinan dan tidak tersedianya pangan yang memadai masih merajalela dan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat tidak terjamin, maka prioritaskan kepala pembangunan ekonomi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Baik, selanjutnya diadakan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan. Untuk penanya pertama ada Yulia Nur Azmi, bisa langsung ditanyakan pertanyaannya. Izin bertanya, menurut dari beberapa sumber yang pernah saya baca ya, ada beberapa perdebatan antara teori universalitas dan relativis. Menurut kelompok kalian itu bagaimana menanggapi atas adanya perdebatan tersebut? Terima kasih. Baik, untuk kelompok mau langsung dijawab apa mau ditampung dahulu? Ditampung dulu. Oke. Selanjutnya ada penanya Zulfa Putri Fadila, bisa langsung ditanyakan. Baik, saya ingin menanyakan terkait dengan bagaimana pandangan relativisme yang mempengaruhi pandangan tentang kebenaran dan moral. Oke, baik. Bagi kelompok bagaimana? Apa mau langsung dijawab? Mungkin ditampung dulu Langsung. moderator. Lagi untuk yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja. Sepertinya sudah tidak ada yang masih belum ada yang nanya, bisa langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yulia Nur Asmi. Memang masih banyak perdebatan yang berkepanjangan dikarenakan universalitas ini ditujukan untuk manusia di dunia untuk diperlakukan yang sama. Sedangkan latar belakang pengalaman budaya setiap negara itu sudah berbeda, maka cita universalitas layaknya ingin menyamakan konsep HAM di seluruh dunia. Ini digagalkan oleh realitas yang ada. Hadirnya penganut relativisme kultural dalam HAM ini membuat penganut universalitas terdegradasi dikarenakan konsep kebebasan berekspresi ini menjadi senjata makan tuan. Maka dengan itu lahirlah pengertian yang berbeda mengenai HAM ini dan ini tidak bisa dilanggar ataupun dibatasi dikarenakan akan melanggar hak asasi yang membuat pengertian berbeda mengenai HAM itu. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan bisa langsung dijawab. Pertanyaan kedua. Izin menjawab moderator. Iya, boleh silakan. Jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana pandangan relativisme mempengaruhi pandangan tentang kebenaran dan moral. Jadi relativisme itu memiliki pengaruh terhadap pandangan tentang kebenaran dan moralitas. Ada beberapa cara di mana relativisme itu mempengaruhi pandangan tersebut. Dari pandangan kebenaran, relativisme itu menegaskan bahwa tidak ada kebenaran mutlak, bahwa semua pengetahuan itu bersifat relatif terhadap individu. Ini berarti bahwa apa yang benar untuk satu orang mungkin tidak benar untuk orang lain. Relativisme itu juga berpendapat bahwa kebenaran itu tuh subjektif dan tidak ada kebenaran yang objektif. Kalau dari sudut pandang moral, relativisme itu memiliki efek persuasif terhadap kemerosotan moral dan kejahatan. Menurut relativisme etis juga tidak ada kriteria mutlak untuk penelitian moral dan keputusan moral didasarkan pada emosi dan perasaan masing-masing individu.
Relativisme budaya juga berpendapat bahwa kepercayaan dan aktivitas suatu budaya harus dipahami menurut standar dan kriteria masing-masing. Jadi ini tuh berarti bahwa apa yang dianggap bermoral dalam satu budaya mungkin tidak dianggap bermoral dalam budaya lain. Relativisme itu mempertanyakan keabsahan standar moral dan hukum yang telah lama ada di masyarakat. Jadi relativisme ini berpendapat bahwa tidak ada nilai absolut dan sesuai nilai itu bersifat subjektif. Apakah bisa diterima? Bisa. Makasih. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin presentasinya cukup sekian yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan untuk partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.